Tidak semua tawa berasal dari kebahagiaan. Tidak semua tangisan berasal dari kesedihan. Di beberapa tempat, tawa yang terdengar di tengah malam adalah tanda bahwa sesuatu sedang mendekat, dan tangisan perempuan itu bukan meminta tolong, melainkan memanggil. Cerita ini bukan sekadar kisah kuntilanak. Ini adalah cerita tentang janji, dendam, dan satu kesalahan kecil yang membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Malam. Judul kali ini, Kuntilanak Jeritan. Dari pohon tua, suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangjati adalah desa kecil di pinggir hutan tua. Jika dilihat dari siang hari, desa itu tampak biasa saja. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah terbentang luas, dan anak-anak bermain tanpa rasa takut. Namun ketika malam tiba, desa itu tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu rumah selalu menyala redup. Tidak ada yang berani mematikan semuanya, bukan karena takut gelap, melainkan karena takut mendengar suara itu. Suara perempuan tertawa pelan disusul isakan lirih. Kadang terdengar dekat, kadang sangat jauh. Dan anehnya, jika suara itu terdengar jauh, berarti ia sedang dekat. Tokoh utama cerita ini bernama Arga. Arga baru saja pindah ke Karangjati setelah menerima pekerjaan sebagai guru honorer di SD desa itu. Ia berasal dari kota, terbiasa dengan lampu jalan terang dan suara kendaraan. Baginya, desa ini terasa terlalu sunyi. "Desanya kok sepi banget ya Pak?" tanya Arga pada Pak Lurah saat pertama datang. Pak Lurah hanya tersenyum kaku. "Sepi itu baik, Nak. Yang penting jangan keluar malam." Arga tertawa kecil. "Masih percaya hal mistis gitu ya Pak?" Senyum Pak Lurah perlahan menghilang, tatapannya kosong sesaat. "Bukan soal percaya atau tidak," jawabnya pelan. "Ini soal bertahan hidup." Di ujung desa Karangjati berdiri sebuah pohon beringin tua. Akar-akarnya menjalar seperti ular raksasa. Daunnya lebat, penutup cahaya bulan. Tidak ada satupun warga yang berani mendekatnya. Bahkan anak-anak pun tahu satu larangan paling penting di desa itu. Jangan pernah mendekati pohon itu setelah maghrib. Namun Arga tidak tahu, suatu malam setelah hari pertamanya mengajar, Arga berjalan pulang melewati jalan setapak. Ponselnya mati, lampu jalan tidak ada. Saat itulah ia mendengar suara perempuan tertawa. Arga berhenti. "Siapa ya?" gumamnya. Tawa itu terdengar jauh, namun entah kenapa bulu kuduk Arga berdiri. Badannya terasa sesak. Langkahnya semakin cepat, hingga tanpa sadar ia berdiri tepat di depan pohon beringin tua itu. Udara di sekitar tiba-tiba dingin, sangat dingin. Lalu terdengar suara tangisan pelan, parau, penuh kesakitan. "Mas!" Arga menoleh. Di belakang akar pohon terlihat sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menutup wajah.
Tubuhnya melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Arga membeku. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa putih mata. Mulutnya tersenyum, namun darah menetes dari sudut bibirnya. "Mas, tolong aku." Saat itulah Arga sadar, senyuman itu terlalu lebar untuk wajah manusia. Arga berlari. Ia tidak tahu beberapa lama kakinya bergerak. Yang ia tahu hanya satu hal. Suara tawa itu sekarang terdengar tepat di belakangnya. Hihihi. Napas Arga tersengal. Jantungnya hampir meledak. Saat ia menoleh ke sekitar, ia melihat rambut hitam panjang menyeret tanah, dan wajah pucat itu semakin dekat. Tiba-tiba, suara tangan dingin mencengkrang bahunya. "Mas, tinggal di sini aja." Arga menjerit sekuat tenaga. Ia terbangun di rumah Palurah. Tubuhnya basah oleh keringat. Mulutnya terasa pahit. Palurah duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Di belakangnya, beberapa sesepuh desa membacakan doa pelan. "Kamu lihat apa?" "Lihat dia kan?" tanya Palurah lirih. Arga menelan ludah. Perempuan di pohon beringin. Salah satu sesepuh menghelang napas panjang. Sudah lama, akhirnya dia memilih korban baru. Arga duduk terpaku di lantai rumah Palurah. Tangannya gemetar, napasnya belum sepenuhnya tenang. Kenapa dia ada di sana?" Suara Arga parau. Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya suara jangkrik di luar rumah dan disiram air yang membuat daun jendela bergetar pelan. Sesepuh tertua di desa Bahwiryo akhirnya berbicara. "Kuntilanak itu bukan sembarangan arwah penasaran." Arga menatapnya. "Dia dulu manusia. Puluhan tahun lalu sebelum Karangjati menjadi desa seperti sekarang, tempat itu hanya pemukiman kecil di tengah hutan. Di desa itu hidup seorang perempuan bernama Raras. Cantik, lembut, dan dikenal sebagai perempuan paling baik di Karangjati. Namun Raras menyimpan satu rahasia. Ia mengandung, dan ayah dari anak itu adalah seorang laki-laki beristi, orang terpandang di desa. Ketika aib itu terbongkar, bukan lelaki itu yang dihukum, melainkan Laras. Malam itu hujan turun deras, langit hitam tanpa bulan. Warga desa berkumpul di ujung hutan, obor menyala, wajah-wajah penuh amarah. Laras diikat, perutnya sudah membesar. "Perempuan membawa sial," teriak seseorang. Laras menangis. Ia bersumpah tak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun. Namun suara tangisan tenggelam oleh kebencian. Diseret ke pohon beringin tua, pohon yang kini menjadi pusat teror desa. Di sana nyawanya diambil. Tidak ada doa, tidak ada penguburan layak. Tubuh Raras diguncang dan ketika nyawanya perlahan pergi, ia berteriak dengan satu sumpah terakhir. "Aku akan kembali dan kalian semua akan menyesal." Malam itu tangisan bayi terdengar dari pohon beringin, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Sejak malam itu Karangjati berubah. Perempuan-perempuan hamil sering keguguran. Anak-anak menangis histeris tanpa sebab. Dan di setiap tengah malam tawa perempuan terdengar dari arah pohon.
Dia menjadi kuntilanak, ucap Bahwiryo pelan. Bukan karena kematian saja, tapi karena dendam dan janji yang tidak pernah selesai. Arga menutup wajah. Terus kenapa saya? Kenapa dia muncul ke saya? Palurah menatap Arga lama. Karena kamu adalah orang luar, dan kuntilanak itu mencari seseorang untuk menggantikan posisinya. Pada malam berikutnya Arga tidak bisa tidur. Jam dinding berdetak keras pukul 2:13. Tiba-tiba jendela kamarnya diketuk. Pelan teratur, Arga menahan napas. Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Mas Arga, suara perempuan lembut persis seperti di bawah pohon itu. Kamu janji mau menolong aku. Lampu kamar Arga berkedip, udaranya mendadak dingin, dan dari celah pintu air hujan merembes masuk, diikuti bau tanah kuburan. Arga menutup telinganya, namun suara itu kini berbisik tepat di sampingnya. Kalau kamu tidak mau membantu, kamu akan tinggal di sini selamanya. Bisikan itu belum hilang. Arga duduk bersandar di dinding kamar. Tubuhnya gemetar. Air hujan masih merembes di tanah, membentuk jejak seperti bekas kaki. Ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Mas Arga. Suara itu kini serak, bukan lagi suara lembut. Arga memejamkan mata sambil membaca doa seingatnya. Tiba-tiba, kletak, gagang pintu berputar sendiri. Untuk terbuka perlahan, bau anyir menyergap hidung. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menjuntai basah seolah baru keluar dari kuburan. Kakinya hingga menyentuh lantai. Ia melayang. Arga dicekik napasnya. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, pipinya retak seperti tanah kering. Mulutnya terbuka dan terdengar suara bayi menangis dari dalam tubuhnya. Anakku, di mana anakku? Lampu kamar mati. Arga terbangun saat subuh. Ia tergeletak di lantai kamar berantakan. Pintu terbuka lebar. Air hitam telah mengering meninggalkan noda pekat. Saat Arga hendak bangun, tubuhnya terasa perih. Ia membuka bajunya, dan dadanya terdapat bekas sakaran 3 garis menghitam seperti luka lama. Dan lebih mengerikan lagi, luka itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu bernapas di balik kulitnya. Arga muntah. Ia berlari ke rumah Mbak Wiryo. Sesepuh itu hanya menatap luka tersebut lama, lalu menggeleng. Kamu sudah ditandai. Ditandai sebagai apa? Suara Arga nyaris menangis. Sebagai pengganti. Dulu desa Karangjati memiliki satu ritual tahunan. Ritual itu disebut Larung Jangji. Dilakukan untuk menenangkan arwah laras. Namun ritual itu dihentikan belasan tahun lalu karena dianggap menyekutukan. Sejak saat itu, korban mulai berjatuhan. Ritual itu harus dilakukan lagi, kata Bahwiryo, tapi bukan untuk menenangkan dia, melainkan untuk melepaskan jiwanya dari ikatan. Arga menelan ludah. Bagaimana caranya? Bahwiryo memandang pohon beringin itu dari kejauhan. Kamu harus datang ke sana tepat tengah malam dan memanggil namanya. Arga pun terdiam. Itu bunuh diri, Bah.
Sesepuh itu mengangguk pelan. Tidak semua orang masuk ke sana keluar dengan tubuhnya. Malam itu, Desa Karangjati sunyi. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Angin berhenti berhembus pukul 00:00. Arga berdiri di depan pohon beringin tua. Akar pohon itu tampak seperti tangan yang meraih. Udara sangat dingin. Arga memejamkan mata. Laras, suara Arga gemetar. Tanah bergetar. Dan di balik akar pohon muncul rambut hitam panjang disusul wajah pucat penuh darah. Kuntilanak itu menatap Arga. Senyumannya perlahan merekah. Kamu datang. Angin berputar kencang di sekitar pohon beringin. Daun-daun bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan banyak orang. Kamu datang tepat waktu. Suara Raras terdengar lebih dari segala arah. Arga berdiri kaku. Kakinya terasa tertanam ke tanah. Dari balik akar pohon, kuntilanak itu muncul sepenuhnya. Gaun putih kotor oleh tanah dan darah kering. Perutnya robek, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Namun yang paling mengerikan di dalam kegelapan itu, terlihat bayi kecil berumuran darah dan terus menangis tanpa suara. Itu suara Arga mencekat. Anakku, jawab Raras sambil tersenyum. Tanah di sekitar pohon tiba-tiba retak, dan celah-celahnya tangan-tangan hitam menjulur seperti angin meraih Arga. Mulai ritualnya, teriak Bahwirjo dari kejauhan. Sesepuh-sesepuh lain berdiri membentuk lingkaran. Mereka membawa sesaji dan membaca mantra lama yang sudah puluhan tahun tidak pernah diucapkan. Di tengah ritual, Paruah tiba-tiba jatuh berlutut. Wajahnya pucat. Cukup, hentikan, ucapannya terisak. Semua terdiam. Laras menoleh ke arah Palurah, matanya menyala merah. Kamu akhirnya berani muncul. Palurah menangis. Maafkan aku, Raras. Arga menatap mereka bergantian. Apa maksudnya ini? Dengan suara gemetar, Palurah mengaku ia adalah anak dari laki-laki yang menghamili Laras, dan Arga adalah cucu Raras. Darah mereka sama, itulah sebabnya kamu bisa melihatku, kata Raras lirih. Dan itulah sebabnya kamu yang paling cocok menggantikanku. Arga jatuh terduduk. Tidak, itu tidak mungkin. Raras mendekat. Wajahnya kini tempat di depan Arga. Anakku mati dan keturunanku memilih diam. Tapi kamu datang, Arga, dan darahmu memanggilku. Ritual mulai tidak terkendali. Sesaji terbakar sendiri. Tanah bergetar hebat. Bahwirjo berteriak, Arga, kalau kamu ingin hidup, kamu harus menyelesaikan sumpahnya. Apa yang harus aku lakukan? Teriak Arga. Raras menatapnya lama. Air mata darah menetes dari matanya. Ada dua jalan. Pertama, kamu menggantikanku menjaga pohon ini sampai ada pengganti berikutnya. Atau yang kedua, kamu lepaskan aku dengan menebus dosaku dan dosamu sendiri. Arga menggigil. Bagaimana caranya? Laras tersenyum pahit. Kamu harus mengubur aku dan anakku dengan darah keturunanku sendiri. Semua mata tertuju pada Arga. Pisau ritual diletakkan di tanah tempat di depan kakinya.
Angin berhenti, hutan sunyi. Detik demi detik berlalu. Arga menatap pisau itu, dan untuk pertama kalinya ia sadar, tidak semua akhir cerita horor menyisakan yang hidup. Hening. Pisau ritual tergeletak di tanah, berikat terkena cahaya bulan. Arga menatapnya lama, napasnya bergetar. Kalau aku melakukan ini, semua berakhir. Tangannya Arga lirih. Laras menunduk, wajahnya yang pucat tanpa lelah. Kuntilanak bukan terlahir karena kematian, jawabnya pelan. Kami terlahir karena tidak pernah dipulangkan. Tangisan bayi terdengar makin jelas, bukan dari telinga, melainkan dari dalam dada Arga sendiri. Tangannya bergerak sendiri, menggenggam pisau itu. Maafkan aku, bisik Arga. Ia menggoreskan pisau ke telapak tangannya, darahnya menetes ke tanah. Sekejap kemudian, tanah di bawah pohon beringin terbelah. Aroma tanah basah dari anyir darah bercampur. Raras berteriak, bukan jeritan marah, melainkan jeritan lega, bercampur sakit. Dari celah tanah terlihat tulang-tulang manusia, kerangka perempuan, dan di pelukannya kerangka bayi kecil. Selama puluhan tahun mereka tidak pernah dikubur dengan layak. Arga berlutut dengan tangan berdarah. Ia menggenggam tulang-tulang itu. Air matanya jatuh. Pulanglah, maafkan desa ini, maafkan aku. Saat tulang terakhir diletakkan ke dalam liang, Laras berdiri di belakang Arga. Wujudnya berubah. Rambutnya hitamnya perlahan memendak. Wajahnya kembali seperti manusia cantik, namun penuh luka. Untuk pertama kalinya, Laras tersenyum tanpa tawa. Terima kasih, bisiknya. Tanah menutup sendiri. Angin kembali berhembus. Daun-daun beringin berhenti bergerak, bergesekan, dan tangisan bayi itu menghilang. Pagi datang. Untuk pertama kalinya desa Karangjati terasa dingin. Tidak ada suara tawa di kejauhan. Tidak ada tangisan tengah malam. Perempuan hamil tidak lagi mimpi buruk. Anak-anak tidur nyenyak. Kutukan itu benar-benar berakhir. Namun Arga tidak pernah terlihat lagi. Palurah berdiri lama di depan pohon beringin. Pohon itu masih berdiri, namun daunnya mulai mengering, dan batangnya muncul satu ukiran alami menyerupai wajah manusia. Wajah laki-laki muda, matanya terbuka. Beberapa bulan kemudian, seorang musafir melewati desa Karangjati saat malam. Ia melihat bayangan seorang berdiri di bawah pohon beringin. Seorang laki-laki, bajunya lusuh, wajahnya pucat. "Mas, desa ini aman?" tanya musafir itu. Laki-laki itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat. Akar-akar pohon bergerak di bawah kakinya. "Pergilah sebelum malam terlalu lama," dalam ucapannya pelan. Dari balik pohon terdengar tangisan bayi kecil. Musafir itu lari ketakutan, dan di desa Karangjati orang-orang mulai sadar satu hal. Kuntilanak memang telah pergi. Namun setiap kutukan selalu menyisakan penjaga. Selesai. Cukup sekian dan terima kasih untuk
cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.